Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wahda. Wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Sahabat, berbagi kisah islami rahimakumullah. Pada kesempatan kali ini kita akan mengkisahkan mengenai seorang panglima yang diutus oleh Umar bin Khattab dan pada akhirnya ditangkap oleh tentara Romawi, diberi ancaman oleh Raja Romawi dengan cara dipanah hingga direbus hidup-hidup, namun ia tidak berpaling. Imannya tetap kokoh kepada Allah Azza wa Jalla. Ia adalah Abdullah bin Hudzafah bin Qais radhiyallahu anhu. Abdullah merupakan panglima kaum muslimin yang saat itu diberangkatkan oleh Umar bin Khattab untuk ikut serta dalam pembebasan negeri Syam. Namun, ia gagal di salah satu pertempuran dan tentara Romawi berhasil menahannya di negeri mereka. Kepada sang raja, tentara tersebut mengatakan, sesungguhnya ia adalah salah seorang sahabat Muhammad. Mengetahui hal itu, Raja Romawi sengaja menguji keimanan Abdullah, sekaligus menjauhkan Abdullah dari agama Islam. Raja kemudian berkata, "Apakah engkau mau memeluk agama Nasrani dan aku akan hadiahkan kepadamu setengah dari kerajaanku?" Abdullah kemudian menjawab bujuk rayu sang raja, "Seandainya engkau serahkan seluruh kerajaanmu dan seluruh kerajaan Arab, aku tidak akan meninggalkan agama Muhammad sallallahu alaihi wasallam, bahkan walau sekejap mata." Raja Romawi kemudian menjawab, "Kalau begitu, aku akan membunuhmu." Dan Abdullah menimpali dengan santai. Kata Abdullah, "Silahkan saja, wahai raja." Abdullah telah ditawarkan berbagai pilihan yang menggiurkan oleh Raja Romawi. Namun dengan keteguhan hati dan keimanannya terhadap Allah Azza wa Jalla membuatnya menolak semua itu. Lalu Abdullah dimasukkan ke dalam penjara dan tidak diberi makan selama beberapa hari. Walaupun sempat diberikan makan dan minum, namun ia tidak menyentuhnya karena itu merupakan arak dan daging babi. Melihat Abdullah yang tidak sama sekali menyentuh makanan dan minuman yang ia berikan, raja kemudian berkata, "Apa yang membuatmu enggan minum arak dan makan daging babi, padahal engkau dalam kondisi kelaparan dan terpaksa?" Abdullah kemudian menjawab, "Ketahuilah, kondisi darurat memang menjadikan hal tersebut halal bagiku, dan tidak ada keharaman bagiku untuk memakannya. Namun, aku lebih memilih untuk tidak memakannya sehingga aku tidak memberikan kesempatan kepadamu untuk bersorak-sorai melihat kemalangan Islam karena diriku." Sahabat, berbagi kisah islami rahimakumullah. Raja akhirnya memerintahkan prajuritnya untuk menyalib Abdullah dan berseru kepada pasukan pemanah. Raja berkata, "Panahlah ia, arahkan sasarannya pada tempat-tempat yang terdekat dengan badannya." Meskipun banyak anak panah yang sudah diarahkan dekat dengan badannya, namun Abdullah tetap enggan dan tidak mau untuk masuk ke dalam agama Nasrani. Ia tetap tidak takut dan hanya takut kepada Rabb-Nya, Allah Azza wa Jalla. Melihat hal ini, Raja Romawi pun menurunkannya dari tiang salib. Kemudian, Raja memerintahkan kepada pengawalnya untuk menyiapkan belanga atau kuali yang diisi dengan air dan direbus hingga mendidih. Kemudian ia memerintahkan untuk memanggil tawanan-tawanan dari kaum muslimin untuk dimasukkan ke dalam belanga tersebut hingga mereka tinggal tulang belulangnya saja. Sahabat, berbagi kisah islami rahimakumullah. Meskipun tawanan-tawanan lain sudah direbus begitu kejam, namun Abdullah tetap tidak mau untuk masuk ke dalam agama Nasrani. Ia lebih memilih untuk tetap berpegang teguh pada keyakinannya. Raja memerintahkan pengawalnya untuk melemparkan Abdullah bin Hudzafah ke dalam belanga mendidih tersebut jika ia tidak mau memeluk agama Nasrani. Saat hendak melemparkannya ke dalam belanga mendidih, Abdullah kemudian menangis dan pengawal pun melapor kepada raja. Mereka berkata, "Sesungguhnya wahai raja, Abdullah sedang menangis." Raja kemudian mengira bahwasannya Abdullah takut dan ia pun berkata, "Bawa dia kemari." Lalu raja bertanya kepada Abdullah, "Wahai sahabat Muhammad,
"Mengapa engkau menangis?" Abdullah kemudian menjawab, "Aku menangisi nyawaku yang hanya satu, jika engkau lemparkan ke dalamnya, maka akan segera pergi nyawa tersebut. Aku kemudian berharap, seandainya nyawaku sebanyak rambut yang ada di kepalaku, kemudian engkau lemparkan satu persatu ke dalam api karena Allah." Maka raja tersebut sangat heran dan merasa kalah atas jawaban yang dilontarkan Abdullah. Raja mengira bahwa Abdullah takut dilemparkan ke dalam belanga yang mendidih. Namun ternyata Abdullah sama sekali tidak takut dan berharap ia dilemparkan terus-menerus berulang-ulang, satu demi satu, hingga nyawanya habis di kemudian hari. Raja yang kemudian sudah merasa kalah akhirnya membuat keputusan final dengan meminta Abdullah bin Hudzafah untuk mencium keningnya. Raja bertanya kepada Abdullah, "Apakah engkau, wahai sahabat Muhammad, mau mencium keningku? Engkau kemudian akan kubebaskan karena hal ini." Abdullah menjawab, "Beserta seluruh tawanan kaum muslimin yang lain?" Raja menjawab lagi, "Iya." Maka Abdullah pun mencium kening raja tersebut dan bebaslah ia beserta seluruh tawanan kaum muslimin. Berkat Abdullah bin Hudzafah, total 300 tawanan yang ditangkap dan dipenjarakan oleh Raja Romawi pun akhirnya dibebaskan. Para tawanan ketika sampai di Madinah kemudian menceritakan kejadian ini kepada Umar bin Khattab. Maka berkatalah Umar, "Wajib bagi setiap muslim untuk mencium kening Abdullah bin Hudzafah, dan aku akan memulainya." Kemudian Umar radhiyallahu anhu mencium kening Abdullah dan diikuti oleh sahabat-sahabat yang lain. Sahabat, berbagi kisah Islami rahimakumullah, harta, pangkat, kekuatan, dan dunia, semua kenikmatan yang pernah ditawarkan oleh Raja Romawi tersebut nyatanya tidak bisa menggugurkan keteguhan dan keimanan Abdullah bin Hudzafah. Beliau tetap memiliki iman yang kokoh di atas Islam dan tetap lebih memilih Allah Azza wa Jalla daripada kenikmatan-kenikmatan dunia yang sangat mungkin ia dapatkan ketika menanggalkan ajaran Islam. Semoga kita bisa mengambil hikmah dan pelajaran dari kisah Abdullah ini. Saya sebagai narator cerita undur diri. Saya mohon maaf jika ada perkataan yang kurang berkenan, dan kepada Allah saya mohon ampun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.